Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Pratika dari Jamfi Goa. Berkenaan dengan support channel YouTube dari Jakfun Nusantara, saya mencoba untuk merefleksikan terkait dengan perempuan, terkait dengan keilmuan, dan tidak terlepas dari yang namanya filsafat. Nah, teman-teman, sebelumnya untuk mengikuti update dalam rutinitas kajian YouTube channel dari Jakfun Nusantara, teman-teman bisa untuk mensubscribe YouTube channel dari Jakfun Nusantara dan kemudian bunyikan lonceng notifikasi yang ada di bawah ini. Nah, kembali ke pertanyaan pada subtema yang coba kita ulas dalam pembahasan kali ini. Pertanyaan yang begitu esensial, pertanyaan yang sangat mendasar, dan pertanyaan yang sangat menggugah perempuan untuk terus menelusuri kediriannya sebagai seorang perempuan. Banyak di luar sana yang mempertanyakan, saya sulit untuk menemukan jati diri saya sebagai seorang perempuan. Bagaimana cara saya untuk mengetahui? Karena kadangkala saya sangat merasa berkekurangan sebagai seorang perempuan, berkekurangan sebagai seorang manusia. Lalu di mana pernyataan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna, terlebih pada kedudukan seorang perempuan yang sangat dimuliakan? Jangan sampai persoalan mitos misoginistik yang menyerang kedirian perempuan ini cenderung membungkus dalam paradigma masyarakat. Ini kan yang akan menjadi permasalahan nanti ketika perempuan tidak mendudukkan persoalan rasionalitasnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia, dan sebagai seorang anggota di dalam masyarakat. Selanjutnya, bahwa mengapa perempuan ini mesti berfilsafat. Pertanyaan yang begitu esensial terkait dengan sejauh mana perempuan dalam capaian pengetahuannya. Mungkin kita melihat bahwa kecenderungan perempuan yang lebih dekat dengan hal-hal yang praktis membuat perempuan itu cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang praktis di luar, lebih sentil dengan hati, lebih mendekat dengan perasaannya, sehingga hal-hal yang menyentuh persoalan pemikiran, persoalan rasional, cenderung perempuan sedikit apatis dalam menjejaki yang namanya sistem keberpikiran atau yang menyentuh terkait dengan keilmuan. Kita mendapatkan persoalan ini dalam ilmu filsafat. Padahal perempuan yang menghukumi belajar filsafat itu ribet, belajar filsafat itu susah, menguras daya berpikir, membuat kita lelah untuk berpikir. Nah, pertanyaannya dalam perbandingan hal-hal yang lebih dekat dengan tindakannya, yang mana lebih mendominasi? Apakah tindakan atas perasaannya atau rasionalitas dan dia tunaikan dalam proses untuk dia bertindak? Nah, ini perlu kita dudukan secara seimbang. Nah, oleh karena itu persoalan perasaan, persoalan rasionalitas atau pemikiran perempuan perlu kita seimbangkan antara relasi keduanya, relasi antar perasaan dengan keberpikiran seorang perempuan, sehingga apa yang disebut oleh kebanyakan orang bahwa perempuan itu adalah makhluk yang irasional, makhluk yang sulit untuk berpikir, tidak mampu menggunakan rasionalitas akalnya, ini perlu kita sama-sama untuk menggugat atas penghukuman rasionalitas perempuan. Nah, kan pertanyaannya, bagaimana cara perempuan untuk menggugat
problem paradigmatik yang sedemikian rupa, multitafsir atas perempuan dan multitafsir atas pemikiran perempuan. Condong di luar sana menempatkan bahwa keberpikiran ini tidak layak untuk perempuan, karena mungkin sebagian banyak pemikir-pemikir yang kemudian muncul itu adalah laki-laki, dominasi laki-laki dalam rumpun pemikiran. Nah, di mana perempuan letaknya di sini dalam persoalan keilmuan? Nah, jika kita menempatkan pengetahuan, maka saya akan mengatakan bahwa filsafat itu menjadi jati diri pengetahuan. Oleh karena itu, perempuan mengapa penting untuk berfilsafat? Karena dengan filsafat kita menemukan jati diri kita yang paling mendasar, dan dengan filsafat perempuan mampu untuk tampil sebagai eksistensi yang utuh, yang mempunyai daya pikir, yang mempunyai rasionalitas juga dalam dirinya. Sehingga persoalan perbedaan antara laki-laki dengan pengetahuan dalam keberpikiran ini tidak ada yang membedakannya, karena pengetahuan sejatinya tidak membedakan bahwa dia laki-laki dan dia perempuan. Tidak ada sekat dalam persoalan ini. Kita sama-sama mempunyai hak untuk berpengetahuan. Tetapi pertanyaannya kemudian, siapkah untuk seorang perempuan ini berfilsafat? Siapkah untuk perempuan menempah daya pikirnya dalam keberpikiran? Mungkin seperti itu. Sebagai seorang perempuan yang tumbuh dan evolusi perkembangannya yang berperadaban, kita meski mendudukkan hal yang paling mendasar dulu sebelum kita melangkah ke hal yang lebih luas secara praktis. Nah, kita melihat bahwa perempuan nanti akan menjadi seorang anak, menjadi seorang istri, dan akan menjadi seorang ibu. Ketiga hal ini ketika kita tidak membungkusnya, tidak mengikatnya dalam satu ikatan yang kuat, baik dari tingkat kualitas berpikir dan kualitas tindakan, maka akan runtuh sebagai pendirian dalam kedirian seorang perempuan. Nah, saya sebagai generasi muda perempuan, mungkin saya akan mengatakan bahwa ini sangat penting. Ilmu pengetahuan sangat penting bagi diri saya secara pribadi, karena sejauh ini saya pun masih merenungi bahwa bagaimana kedirian saya ini nanti saat ini, dan keberlanjutan kedirian saya ini nanti ke depannya akan seperti apa. Kita sama-sama mungkin akan menerawang persoalan keberlangsungan kita sebagai perempuan di masa kini dan di masa depan kita. Nah, apakah cukup saya berkelana dengan mode-mode lifestyle, gaya hidup saya yang lebih banyak dalam tindakan saya? Persoalan gaya hidup kontemporer yang kebanyakan dengan make up fashion ala make up artis lah dan lain sebagainya. Tentu di lain sisi persoalan lifestyle, gaya dan gaya hidup itu memang sangat penting. Tetapi ketika kita hanya menempatkan pada satu dimensi saja terhadap diri kita sebagai perempuan, maka akan timpang juga, karena ketika dia tidak ditopang dengan daya pikir, maka kecantikan yang dipredikasi pada diri kita hanya persoalan-persoalan fisik, dan itu tidak akan ada habisnya. Bagaimana ketika kita sudah berkeriput, sudah tua,
Akankah kecantikan itu gugur? Kecantikan fisik itu akan gugur? Ya mungkin saja akan seperti itu, tapi tidak ada salahnya untuk kita mempercantik diri, memperindah diri, dan merawat diri sebagai seorang perempuan. Tetapi alangkah baiknya juga ketika kecantikan itu ditopang oleh ilmu pengetahuan yang senantiasa mengabadi di dalam diri kita sebagai seorang perempuan. Nah, duduk permasalahannya adalah bahwa dalam multi paradigma yang kuat tertanam di dalam pemikiran masyarakat yang awam, bahwa perempuan yang pasif, lemah, ini menjadi acuan perempuan, sehingga penting bagi dirinya untuk mengolah rasionalitasnya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, dari beberapa problem paradigmatik masyarakat terhadap kedirian perempuan, ini kan menjadi saya sebut sebagai PR atau pekerjaan rasional. Nah, yang ini sangat penting untuk kita gugat secara saksama sebagai seorang perempuan. Saya agak kesulitan untuk menerawang sebagai mana masa depan perempuan ketika dia diduga sebagai makhluk yang irasional. Padahal untuk mempredikasi manusia adalah dari keberpikirannya. Maka ketika hilang keberpikiran, maka hilang juga persoalan kemanusiaan perempuan, sisi kemanusiaan seorang perempuan. Lalu bagaimana peradaban nanti ketika perempuan ini ditiadakan dalam persoalan rasionalitas? Saya tidak bisa membayangkan persoalan itu. Sehingga wajar saja ketika banyak stereotip yang mendudukkan bahwa perempuan hanya bisanya di aktivitas domestik, yang hanya bisa di dapur, sumur, dan kasur, kan yang sangat begitu bermasalah, menjadi problem dalam keberpikiran seorang perempuan. Nah, ketika banyak pertanyaan di luar sana bahwa bisakah perempuan untuk keluar dari zona nyamannya dalam hal ini tanda kutip persoalan praktisnya atas perasaan-perasaan. Nah, kita perlu menjawab ini secara rasional dan tidak melepaskan yang namanya objektivitas kita dalam bertindak, dalam mengambil sikap, dalam mengambil keputusan. Karena sesuatu yang dijawab secara rasional tidak semerta-merta menjadi ukuran setiap kebenaran. Tetapi kita harus buktikan itu dalam ranah ilmiahnya atau dalam ranah praktisnya. Persoalan rasional memang harus kita buktikan rasionalitasnya secara eksperimen-eksperimen yang akan kita lihat di luar sana berkenaan dengan hal yang ilmiah atas tindakan praktis seorang perempuan. Olehnya itu, filsafat bukan hanya sekedar bersemayam di dalam pikiran kita. Filsafat bukan hanya bersemayam dan tinggal dalam pikiran kita sebagai bentuk rasional, tetapi bagaimana dia menjadi aktual dalam keseharian kita, dalam kehidupan seorang perempuan. Nah, kemudian filsafat ini akan mengantarkan kita bagaimana cara untuk kita bertindak, mengambil keputusan, menjawab tantangan zaman, dan memberikan solusi atas berbagai problem kehidupan dari seorang perempuan. Bagaimana dia bermanfaat di dalam masyarakat dan tidak melupakan kediriannya untuk dia jejaki dalam kehidupan ini. Filsafat ini kemudian menjadi pelindung bagi sifat subjektif kita sebagai seorang perempuan yang lebih dekat dengan perasaan. Jadi perasaan itu perlu kita objektifkan dalam bentuk keberpikiran kita dan dalam menindaki kehidupan, dalam bertindak dalam realitas kita. Bertindak dalam realitas kita ini butuh penopang yang kuat,
dan itu kita bisa dapatkan dalam proses keberpikiran. Melalui filsafat akan menjelaskan kepada diri kita bahwa subjektif perempuan sebagaimana kuatnya pun akan menjadi objektif ketika dia merelasikan antara hubungan hati dengan akalnya. Nah, dengan kemendasaran ajaran filsafat ini, kemudian pertanyaan yang timbul bahwa mengapa perempuan mesti berfilsafat. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa dari realitas yang perlu disingkap dalam sisi terdalam diri seorang perempuan, menjadikan perempuan untuk lebih dekat dengan kerja-kerja rasionalitas, kerja-kerja praktis, sehingga dengan filsafat ini ada dua subtem yang menjadi problem yang mesti dijejaki dalam berfilsafat. Yang pertama, bukan hanya perempuan mengenal zamannya, dan yang kedua ialah yang lebih penting bahwa sebelum perempuan mengenal zamannya, perempuan terlebih dulu harus dan penting untuk mengetahui dirinya sendiri. Nah, di dalam filsafat akan dijabarkan bahwa kedirian perempuan sebagai eksistensi yang utuh sebagai manusia atas tindakan rasionalitas, kerja-kerja rasionalitas. Dalam kedirian kita, menghadap diri kita untuk mengetahui realitas diri kita sebagai seorang perempuan. Jadi, sebelum kita mengenal zamannya, ya, terlebih dahulu perempuan mestilah untuk mengenal dirinya terlebih dahulu. Sebelum dia mengaktualisasikan dirinya ke dalam masyarakat, ke dalam zaman yang lebih luas. Jadi kalau perempuan tidak tuntas dalam dirinya sendiri, bagaimana dia untuk mengaktualkan, untuk berpartisipasi dalam problem-problem masyarakat. Jadi mengenal zaman, sebelum mengenal zaman, kita mengenal diri. Jadi ini adalah sebuah formulasi baru dari visi kehidupan seorang perempuan. Saya mencoba untuk merefleksikan dua poin ini dalam kerangka bahwa mengapa perempuan ini perlu untuk berfilsafat. Jadi kita menemukan bahwa dari menghadap diri kita menemukan jati diri kita, dan dengan jati diri kita menemukan bahwa realitas di luar harus kita atasi problem-problem yang ada. Jadi bahwa di era kontemporer ini memang perempuan perlu untuk berpartisipasi dalam segala problem yang ada di masyarakat khususnya. Namun saya mencoba bahwasanya dari dua formulasi baru untuk memblow up nalar kritis seorang perempuan ini, kemudian kita tuangkan ke dalam bagaimana filsafat menjawabnya, sehingga bahwa pembacaan kita secara luas dalam menempatkan posisi perempuan dan kedudukan perempuan ini kemudian menghasilkan sesuatu yang realistis sesuai dengan realitas perempuan, bahwa ada juga perempuan yang menempuh jalur berpikir dan praktisnya yang seimbang. Maka filsafat ini menjadi sebuah awal fondasi dari gerakan transformasi perempuan. Nah, dengan mengenal diri dan mengenal zaman, kita membuat sebuah formulasi baru untuk memblow up nalar kritis perempuan, sehingga pembacaan kita terhadap perempuan menghasilkan sesuatu yang lebih realistis, bukan hanya mendudukkan perempuan dari sesuatu yang makhluk yang lain atau the second sex, the other, dan lain sebagainya, tetapi cukup realistis dalam membaca perempuan, karena perempuan juga manusia, perempuan juga makhluk yang rasional, dan perempuan yang lebih dekat dengan tindakannya. Jadi antara dua formulasi ini, dari formulasi filsafat kemudian ini menjadi transformasi gerakan perempuan yang revolusioner dalam peradaban
masyarakat dan keberlanjutan umat manusia. Sekian dan terima kasih dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube dari Jakvi Nusantara. Terima kasih.